kesehatan Allah SWT, dan kita berharap agar pandemi ini segera berakhir ya, agar kita dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara langsung. Sebelumnya saya minta maaf karena kemarin saya belum sempat memperkenalkan diri saya, karena pepatah pernah bilang tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Aulia Nur Paramita, biasa dipanggil Bumita. Alamat di Desa Purworejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Saya akan membimbing kalian selama 1 tahun ke depan dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang harmonisasi hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Berikut merupakan kompetensi dasar yang harus dicapai. Yang pertama, menghayati hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yaitu indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menjelaskan hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, mengidentifikasi substansi hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Yang ketiga, menganalisis kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang keempat, menyajikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia serta upaya penegakan hak asasi manusia. Berikutnya yaitu pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya yaitu pengertian hak asasi manusia menurut para ahli, yaitu menurut Jan Matterson. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagaimana manusia. Pengertian hak asasi manusia secara umum yaitu hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia sejak lahir yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Ilustrasi gambar tersebut saya ambil di Google, yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang terdapat di lingkungan sekolah. Pasti banyak kan pelanggaran kasus bullying di lingkungan sekolah. Jadi seharusnya tidak melakukan bullying terhadap teman sekelas atau teman sebayanya, karena dapat mencabut hak kenyamanan dalam bersekolah. Ciri-ciri hak asasi manusia ada 4, yaitu yang pertama universal, yang kedua hakiki, yang ketiga tidak dapat dibagi atau utuh, yang keempat tidak dapat dicabut atau tetap. Yang pertama yaitu tadi universal, semua manusia di seluruh dunia memiliki hak asasi manusia tanpa memandang status, gender, pekerjaan, usia, ras, dan suku. Yang kedua, hakiki, hak asasi manusia dimiliki oleh manusia sejak pertama kali dilahirkan di muka bumi. Yang ketiga, tidak dapat dibagi. Hak asasi manusia tidak dapat dibagi. Semua orang berhak mendapatkan semua hak, baik itu hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang terakhir, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau tetap. Tiap manusia memiliki hak asasi manusia sejak lahir sampai ia meninggal, dan hak asasi manusia itu tidak dapat dihilangkan atau dicabut. Selanjutnya yaitu macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama adalah hak asasi pribadi, merupakan kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, bergerak, kebebasan untuk aktif di setiap organisasi, perkumpulan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu hak-hak asasi ekonomi atau property rights. Hak asasi ekonomi adalah hak untuk memiliki Yang selanjutnya yaitu macam-macam hak asasi manusia, yaitu yang pertama hak asasi pribadi. Contohnya
hak kebebasan dalam berpendapat, kebebasan memeluk agama, bergerak, kebebasan untuk aktif di setiap organisasi, perkumpulan, dan sebagainya. Yang kedua, hak-hak asasi ekonomi atau property rights. Hak asasi ekonomi adalah hak untuk memiliki, membeli, dan menjual serta memanfaatkan sesuatu. Yang ketiga yaitu hak-hak asasi politik atau political right, adalah hak ikut serta dalam pemerintahan. Di sini itu ada hak pilih dan hak dipilih. Yang keempat adalah hak-hak asasi hukum atau right of legal equality. Hak asasi hukum adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang kelima adalah hak-hak asasi sosial budaya atau social and cultural rights. Hak asasi sosial dan budaya adalah hak yang menyangkut dalam masyarakat, yaitu untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu hak-hak asasi peradilan atau procedural rights. Hak asasi peradilan adalah hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan, misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, dan penggeledahan. Hak yang tidak dapat dikurangi yang tertuang pada pasal 28I ayat 1 yang berbunyi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pada pasal 28I ayat 1 tersebut dapat dijelaskan bahwa setiap orang atau warga negara berhak untuk hidup, tidak mendapatkan penyiksaan, bebas dalam pikiran, hati nurani, berhak beragama, tidak diperbudak, diakui di hadapan hukum yang berlaku sebagai seorang pribadi, dituntut atas dasar hukum yang berlaku, dan semua hak tersebut tidak dapat dikurangi ataupun dihilangkan dalam keadaan apapun oleh orang lain maupun orang atau warga negara itu sendiri. Hak yang dapat dikurangi ada dua. Yang pertama, hak berorganisasi yang tertuang pada pasal 28 dan 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu hak berekspresi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, secara lebih dalam mengatur mengenai kebebasan berekspresi tersebut dan diatur dalam pasal 22 ayat 3. Pengertian kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi manusia adalah kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya hak asasi manusia. Jadi kewajiban asasi manusia itu adalah yang paling utama kalian jalankan untuk mendapatkan hak kalian. Dan keduanya itu mempunyai hubungan kasualitas. Berikut merupakan contoh bentuk perwujudan kewajiban asasi manusia, yaitu dalam lingkungan sekolah. Jika kalian ingin mendapatkan hak berpendidikan yang layak, kalian harus merawat fasilitas-fasilitas yang telah diberi oleh sekolah. Yang kedua yaitu perwujudan kewajiban asasi manusia di lingkungan masyarakat yang berupa gotong royong. Dan yang terakhir yaitu sebagai warga negara yang baik, kalian itu harus taat pajak. Di situ bisa dijelaskan orang bijak taat pajak. Jadi, hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki hubungan sebab akibat. Seseorang mendapat haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimiliki.